ibadah kami ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita lanjut pujian kita yang mengatakan Tuhan cinta semua anak. Karena Tuhan begitu baik, Dia mencintai kita apapun keadaan kita. Mari kita puji Dia. Berani tampil beda karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh karena itu kita pasti berani dalam kehidupan kita. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua pada pagi ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong guru yang menyampaikan, tolong juga anak-anak yang mendengarkan supaya bisa menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua masih ingatkah pelajaran pada minggu yang lalu?
yang dibawakan oleh Tante Juria. Pasti ada yang masih ingat, ada juga yang sudah lupa ya, yaitu diciptakan Tuhan untuk berkarya. Kalau minggu ini kita akan belajar lagi dengan tema yang lain, yaitu berbeda dari yang lain. Tema kita berbeda dari yang lain. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Silakan anak-anak buka Alkitabnya dan nanti ikuti video berikut ini, yaitu pembacaan Alkitab kita dari video yang akan diputarkan berikut ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh.
Iya, tadi anak-anak sudah menyaksikan video tadi pembacaan dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21, di mana diceritakan tadi bahwa Yerusalem dikepung oleh Raja Nabukadnezar. Yerusalem itu adalah tempat orang Israel, kota orang Israel ya, umat Tuhan. Dan rajanya pada waktu itu bernama Yoyakim. Dan mereka dikepung oleh Raja Babel, namanya Raja Babel itu Nabukadnezar. Mereka ditawan ke Babel. Sebagian dari barang-barang di bait suci Tuhan itu diangkut ke Babel, dibawa ke rumah dewa dari orang Babel, yaitu di Sinear, katakan tadi. Nah, orang-orang Israel juga ditawan ke sana. Di antara mereka dipilih orang-orang muda, orang-orang dari keturunan raja atau keturunan bangsawan, dibawa ke sana. Di antaranya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Sampai di sana nama mereka dirubah. Daniel menjadi Belsasar, kemudian Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Asaria menjadi Abednego. Jadi mereka memakai nama dari orang Babel sana, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, keempat pemuda ini dihidangkan dengan makanan raja supaya mereka bertambah sehat, gemuk seperti itu. Tetapi Daniel dan teman-temannya tidak mau makan hidangan dari makanan raja karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Mereka tahu bahwa makanan-makanan itu telah dipersembahkan kepada dewa, sehingga mereka tidak mau memakannya. Tetapi pegawai dari Nabukadnezar mengatakan kalian harus makan makanan ini supaya kalian sehat. Tetapi Daniel tetap tidak mau memakan makanan dari santapan raja. Dia mengatakan, mengusulkan, berilah kami percobaan selama 10 hari. Berilah kami sayur dan air putih saja. Tentu tidak enak ya makan cuma pakai sayur, tidak pakai lauk pauk, daging dan sebagainya. Tetapi karena Daniel dan teman-temannya ini tidak mau menajiskan diri mereka, mereka mau menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, mereka mampu melakukan hal itu. Nah, setelah percobaan 10 hari ini berlalu, mereka dibawa menghadap Raja Nabukadnezar. Dan Raja Nabukadnezar melihat keempat pemuda ini dan juga pemuda-pemuda lainnya yang akan dites untuk bekerja di situ, dan Nabukadnezar dan teman-temannya ini diberkati oleh Tuhan dengan kepintaran yang lebih dari orang-orang di zaman itu. Bahkan dikatakan 10 kali lipat mereka lebih pintar dan mereka lebih gemuk, lebih sehat dari yang lainnya yang makan daging tadi, yang makan makanan lengkap. Mereka lebih sehat, lebih gemuk seperti itu karena Tuhan memberkati mereka, karena mereka tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tema kita tadi adalah berbeda dari yang lain. Berbeda bagaimanakah ini? Kita lihat dulu ayat hafalannya dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua bunyinya seperti ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, itu yang harus berbeda, yaitu berubah budi. Budi itu sama dengan sifat atau kelakuan, perilaku.
Itu artinya budi. Berubah dari yang tidak baik kepada perilaku yang baik. Misalkan kita diajak oleh teman untuk mencuri atau merokok atau mengganggu teman yang lain, kita tidak mau. Kalau dulu kita suka melakukan itu, tetapi kita harus berubah, kata firman Tuhan. Kita berubah. Atau misalkan dalam tugas-tugas di sekolah, dulu suka menunda-nunda, suka menunda setiap tugas-tugas itu, tetapi kita harus berubah dengan kita mengerjakan setiap tugas itu dengan baik, tepat waktu, sehingga kita beda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya suka menunda-nunda seperti itu, tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita suka membantu, suka menolong, kita suka menyapa satu dengan yang lain, berperilaku sopan. Nah, itu artinya kita tampil beda dari yang lain. Kalau yang lain mungkin cuek atau tidak peduli dengan yang lain, tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita lebih ramah, lebih sopan kepada orang-orang yang lebih tua atau juga yang sesama teman. Kita tampil beda seperti itu. Kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati sesama, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu artinya berbeda dari yang lain. Nah, anak-anak harus berani bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun berbeda dari dunia ini. Nah, dalam kehidupan kalian, baik di sekolah maupun di rumah, biarlah kalian bisa tampil beda dari dunia ini. Kalian berperilaku baik, bersikap yang baik, ramah, sopan satu kepada yang lain, dan juga saling menolong. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini. Dan ingat tadi ayat hafalannya di Roma 12 ayat yang kedua. Nanti dihafal di rumah ya. Kiranya Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami hidup berbeda dari yang lain, dari orang-orang dunia ini. Kami berperilaku baik, kami menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Kami menjauhi kejahatan, kami menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu sepanjang minggu ini dalam mereka belajar, dalam mereka bermain, biarlah selalu dalam lindungan naungan Tuhan. Mereka diberi kepandaian, kecerdasan seperti kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mempunyai kepintaran, kelebihan melebihi daripada orang-orang dunia. Berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua dalam pekerjaan dan usahanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan pagi ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang kita dengar cerita adalah tentang Daniel, bahwa Daniel itu berani melakukan apapun yang bertentangan, tetapi Tuhan menyertai dia. Oleh karena itu kita menyanyi yang mengatakan, beranilah seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel.
dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami tutup ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Ibadah kita